hasil pemeriksaan yang kita lakukan itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid bahwa dulu pernah menjadi korban. Kemudian mungkin disinilah perlunya nanti penanganan yang komprehensif dari pemerhati anak maupun dari lembaga P2 TP2A agar nanti yang pernah menjadi korban ini bisa kita lakukan pembinaan dan tidak seperti yang terjadi atau dilakukan oleh tersangka ini. Kemudian yang kedua, yang menjadi trigger dari tersangka ini adalah karena menonton, mohon maaf, film atau video yang berasusila, ya asusila. Jadi ini yang menjadi trigger pelaku untuk melakukan tindakan asusila terhadap para korbannya. Kita balik lagi di Generasi Matching, kita udah di segmen terakhir nih. Makanannya juga udah mulai mau habis gitu. Enak banget ya. Tapi kita sambil ngobrolin kejadian di awal tahun tadi, Mbak, dan merujuk juga ke satu kejadian di Pademangan ya. Ada satu orang yang melakukan kejahatan seksual juga, dan setelah dilusuri ternyata memang waktu SD-nya pernah mengalami pencabulan juga, sehingga ketika dewasa dia mengalami semacam trauma dan melakukan hal yang serupa juga ke anak-anak SD. Nah, kalau merujuk dengan kejadian Reinhard sepertinya ya tidak ada masalah di masa kecilnya gitu. Kegiatan pendidikannya juga bagus, ekonomi juga dari yang menengah ke atas lah. Mungkin nggak dari yang masa kecilnya baik-baik aja ketika dewasa melakukan kejahatan seksual juga gitu, tanpa ada trauma di masa kecil? Mau Ayu dulu apa gue? Ayu dulu. Oke. Jadi ketika orang ada pengalaman traumatis di masa kecil itu dia akan sangat berpotensi untuk mengalami hal yang serupa. Dia akan melakukan hal yang serupa, sangat berpotensi, tapi belum tentu juga. Hal itu berlaku pada orang yang masa kecilnya bahagia-bahagia aja, normal-normal aja, belum tentu juga ketika dewasa dia akan normal-normalnya juga enggak, pasti akan tetap ada. Kalau misalnya nih, yang paling penting kita harus highlight adalah pemaknaannya dia terhadap peristiwa itu apa. Jadi ketika orang tua sudah memberitahu sejak kecil nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti apa, yang baik dan benar, yang baik seperti apa, yang salah seperti apa, segala macam. Ketika orang tua udah ngasih tahu itu semua ke anak, tapi itu kan balik lagi ke anaknya. Anaknya akan memaknai peristiwa atau kejadian apapun itu yang ada di sekitarnya seperti apa. Gitu. Yang mungkin dan gini, nggak harus dia selalu menjadi involved dalam kejadian itu, bisa aja dia hanya menyaksikan pun dia bisa akan trauma gitu. Kayak gitu. Jadi tidak selalu jawabannya, tapi tidak menutup kemungkinan, karena ini sangat case by case sekali. Kita nggak bisa generalisasi kalau udah masalah seperti ini. Itu benar-benar case by case dan pemaknaan individu terhadap peristiwanya itu seperti apa. Tapi kalau tadi Mbak Ayu bilang kemungkinan ketika masa kecilnya mengalami itu kemungkinan besar berpotensi. Nah, untuk mencegahnya deh, kita mungkin di society kita ada yang pernah mengalami pelecehan seksual atau pencabulan lah di masa kecilnya. Sebagai teman mungkin kita yang punya kenalan atau teman dekat seperti itu, apa yang harus kita lakukan untuk membantu orang yang masa kecilnya mengalami traumatis tanpa harus kuliah di psikologi atau seksologi, maksudnya sebagai umum aja gitu, orang awam aja, society gitu. Yang pertama sih, kalau kita tahu misalnya ada teman yang merupakan korban pencabulan atau perkosaan segala macam, kita sebagai pendengar, langkah awal adalah kita sebagai pendengar yang baik aja dulu, dengerin gitu. Kalau emang dia belum mau cerita, it's okay, takes time, biarkan dia takes time, beri dia waktu untuk tenang sendiri. Kalau dia emang sudah ingin bercerita, dia nanti pasti akan cerita. Nah, tugas kita adalah kita mendengarkannya, kita dengerin, kita tunjukkan kepedulian kita, perhatian kita gitu. Jadi nggak ada kan kadang kayak kita bisa nilai kan ya, misalnya kita curhat sama orang, kita bisa nilai ini orang cuma kepo doang, cuma mau dengerin doang kan. Kadang tuh orang yang cerita bisa menilai seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa ini loh, aku tuh peduli sama kamu, aku di sini untuk kamu. Kita harus bisa menunjukkan rasa itu, perilakunya kita bisa tunjukkan. Kemudian ketika kita menilai korban tersebut mungkin emang harus sudah butuh pertolongan profesional, kita harus bisa mengarahkan dia ke sana. Kita harus selalu mengarahkan ke orang yang lebih profesional. Karena gini, pendampingan psikologis dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman itu akan sangat-sangat berpengaruh bagi kesembuhan atau showing love
itu akan Oke. sangat membantu, mempercepat prosesnya. Kalau buat saya sih first thing first gini, seks edukasi itu penting ya. Kita selalu belajar dari pengalaman sejarah kita gitu. Kita seringkali kalau udah kejadian baru kita panik gitu. Iya. Nah, cara preventif yang paling gampang tanpa Anda harus menjadi psikolog seperti Ayu atau menjadi seksolog seperti saya adalah memberikan edukasi dengan cinta kepada anak Anda gitu, memberikan trust Atau kepada teman ya. atau kepada teman gitu Iya. misalnya. Kalau misalnya kepada anak atau kepada orang lain, bagaimana cara menunjukkan cinta atau kasih sayang yang appropriate? Kayak misalnya gini, ada perkembangan psikoseksual ya oleh Sigmund Freud. Tahapan perkembangan psikoseksual adalah apakah di usia kamu, berapapun usia kamu sudah paham nggak tugas-tugas perkembangan psikoseksual yang harus kamu penuhi? Artinya gini, umur saya 44 tahun, apa sih yang harus diketahui oleh seorang perempuan umur 44 tahun mengenai perkembangan psikoseksualnya? Gitu. Masih bisa hamilkah saya? Kapan saya akan menghadapi menopause misalnya? Apakah saya sudah siap menghadapi itu? Gitu. Apakah saya masih mau punya anak lagi? Atau saya udah cukup dengan anak saya yang sekarang? Apakah saya nanti masih akan membina relationship lagi? Pernikahan kedua, ketiga, I don't know gitu ya, pacaran, apapun bentuk relationshipnya. Apakah seorang anak umur 20 tahun ya, dia sudah tahu ketika dia sedang ada dalam masa kuliah, apa yang harus dia lakukan dengan potensi-potensi perkembangan psikoseksualnya. Oke. Jadi yang bisa dilakukan orang tua kepada anaknya adalah memberikan seks edukasi sesuai dengan usianya. Sekali lagi, seks edukasi bukan tutorial berhubungan seks. Iya. Seks edukasi yang lebih tepat, saya nggak bisa panjang cerita di sini. Kalau misalnya antar teman, mesti gimana? Kalau teman patah hati, jangan digampangin. Ya, Oke. misalnya, ya udahlah, wajar, jatuh cinta mah emang pasti selalu pakai sama patah hati. Listening, kayak yang Ayu bilang Itu kalau tadi. di pergaulan cowok agak susah tuh biasanya tuh, kayak malah diketawain biasanya kayak ya elah gitu-gitu. Itu aja, padahal sebenarnya Iya, sakit ya hati elah, lu cengeng banget banget. sih. Ini nih, masa cowok Itu tuh emang makanya kalau habis putus jarang ketemu teman-teman biasanya, kayak males soalnya gitu-gitu kayak Me time dulu ya. Iya kayak ya elah gitu dong, ini deh gitu. Makanya cowok kalau misalnya patah hati lebih lama daripada cewek untuk bisa move on ya. Gara-gara apa? Kalau pertama kali begitu putus sosok party, Iya, gua nggak iya, apa-apa, iya, I'm iya, strong, iya, ya iya, kan? iya. Nanti begitu si Lama-lama. ceweknya udah setahun kemudian, ceweknya udah baik-baik aja, udah move on, cowoknya baru nangis. Gua ternyata kangen sama dia. Itu membuat kenapa cewek bilang gini, Mbak, kan padahal dia mutusin dia. Waktu putus juga dia langsung party sama teman-temannya. 6 bulan kemudian dia ngontak saya lagi. Cowok emang begitu, say. Lama dia prosesnya gitu. Jadi berikan seks edukasi gitu. Nah, bagaimana cara mempreventifnya? Memang sebagian penelitian menunjukkan jika kamu pernah diperkosa di bawah usia 18 tahun pada saat usia masih anak-anak, kemungkinan besar kamu akan menjadi pedofil jika tidak ditangani. Makanya kalau terjadi pelecehan seksual pada teman kamu atau pada anak kamu, please laporkan dan lakukan sesuatu. Mari bicara. Ketika kita bicara, kita akan menolong untuk banyak orang tidak berpotensi menjadi seorang pelaku kejahatan seksual, pedofil atau apapun itu. Dugaan saya, Reinhard itu pasti terjadi pelecehan seksual ketika dia sudah remaja, karena dia bukan melakukan pemerkosaan pada anak-anak, pada remaja juga. Oke, siap, kita tahan sampai situ. Terima kasih untuk Mbak Zoya dan Mbak Ayu. Untuk pemirsa juga sekali lagi, ini saya bukan mau minta testimonial tapi referensi jujur, enak banget ya. Enak banget loh beneran. Enak banget. Ini Saya sama Ayu kalau suka kamera ini udah habis. Ini kalau kamera mati nih udah habis. Ini karena kita agak jaim aja depan Ngobrol aja, depan kita kamera berjaim. nih. Kalau nggak nih udah ludes cepet banget nih. Jadi buat pemirsa juga yang mau ngerasain. Biasanya kan enek atau gimana, ini enggak. Ini enggak, manis, tapi enggak apa ya? Ini yang pandannya enak banget. gitu, Ini enak pandannya tuh ada kayak Crisp-crispnya crisp gitu ya. kayak ada kacang. Aduh enak banget deh. Pokoknya Bisa kalau aja enak sumpah. iya benar. Kalau mau nyobain dinner di sini silahkan untuk Chinese New Year dinnernya It's really good, it's di really good. 24 Januari jam 7 sampai jam 10 malam silakan. Set menunya 3 juta rupiah untuk 8 orang dan 375.000 per person per orang dengan complimentary Yisang on table. Ini saya kayaknya mau kesini nih sama istri saya nih. Padahal saya nggak ngerayain tahun baru juga. Nggak ngerayain tahun baru juga. Valentine dong, nanti habis tahun baru. Oh ya, nanti ada menu Valentine juga. Dan untuk buffet menunya 200.000 net per person ya. Ini udah termasuk entertainment, laki angpau, barongsai dan juga live music. Ya, terima kasih pemirsa yang sudah nonton hari ini. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Mbak Zoya. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan. Kita habisin dulu ya.